Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah manusia itu dari kondisi kehidupan dia menerima apa yang menjadi pembusukan dia, atau memang kehidupan baru dia itu membuat situasi mental dan batin dia merasa terguncang? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa lagi-lagi saya terlebih dahulu mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali, apa yang menjadi perjalanan komitmen kamu? Ternyata komitmen kamu itu hanya bersifat status, formalitas, dan pondasi. Sadar atau tidak sadar, komitmen kamu itu hanya bersifat status. Kalau memang
komitmen kamu tidak bersifat status, kemana manusia itu untuk saat ini? Dan siapa yang menemani kamu untuk saat ini di samping kamu? Bayangan kamu atau manusia itu atau kesedihan kamu? Saya berbicara apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin menyudutkan apa yang terjadi di dalam komitmen kamu. Tidak, tetapi realita yang sudah kamu dapatkan, realita yang sudah kamu alami, realita yang sudah terjadi, semuanya hanya membuat diri kamu merasa tersudutkan. Ini kartu Dekariot, kartu pertama yang saya pegang, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, sekalipun kamu mengatakan komitmen kamu sudah mengarah terhadap situasi komitmen yang bersifat sakral, belum tentu kesakralan di dalam komitmen itu bisa dia jaga. Belum tentu kesakralan di dalam komitmen kamu mampu untuk dia jaga. Kenapa? Karena di satu sisi dia hanya untuk memberikan kesenangan saja terhadap diri kamu, agar kamu itu terjebak dengan apa yang menjadi cover dia, agar kamu termakan dengan apa yang menjadi perkataan dia, agar kamu merasa untuk memprioritaskan dia. Pernah nggak kamu berpikir seperti itu, Wak Geng? Ketika kamu ada komitmen terhadap dia, kamu bisa mengendalikan diri kamu? Hah? Saya rasakan tidak. Kamu tidak mampu kan untuk mengendalikan diri kamu kan? Kan? Coba, pernah nggak kamu berpikir logika? Iya juga ya, saya sudah disakiti, saya sudah dicurangi. Tetapi kenapa perasaan saya seperti ini? Secara sadar, secara logika, saya sudah menerima situasi yang begitu sangat tersiksa. Sementara dia pergi dengan begitu saja dan dia menikmati apa yang menjadi kehidupan dia. Sementara saya kok malah menikmati apa yang menjadi tangisan saya ya. Ini komitmen seperti apa yang saya rasakan? Saya punya komitmen, tetapi kenapa kondisi saya lebih banyak diasingkan? Kenapa kondisi saya lebih banyak diabaikan? Kenapa kondisi saya lebih banyak ditinggalkan? Tetapi saya memperlakukan dia lebih menghargain, lebih mengalah, lebih memanjakan apa yang dia minta selalu dituruti, malah respon tidak baik. Kan, Wak Geng? Coba simak perkataan saya, benar atau tidak dari apa yang menjadi perkataan saya tadi ya semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi dan memberikan suatu respon dengan ucapan saya tadi. Ingat, saya tidak memberikan sugesti, saya hanya memprediksikan kartu yang saya pegang ini dari perjalanan komitmen kamu. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja kehidupan baru yang dia jalankan dengan seseorang di luaran sana itu tidak berbeda jauh ketika dia menjalankan kehidupan terhadap diri kamu, tetapi versinya dia pun dijadikan sekedar apa? Status doang. Dia menjadikan diri kamu hanya sekedar status, dia pun dijadikan oleh orang lain dari kehidupan baru dia sekedar status. Karena di satu sisi manusia itu terlalu menggebu-gebu untuk memulai kehidupan baru terhadap orang lain, ketika menggebu-gebu orang lain yang dia jadikan di dalam kehidupan dia malah memanfaatkan situasi manusia itu.
Muncul kartu Nine of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun kembali untuk membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Dalam kondisi kesengsaraan. Apa yang menjadi kehidupan baru dia, semuanya tidak sesuai dengan pencapaian dia, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, malah yang sesuai apa? Kesengsaraan dia. Muncul kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api, berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya sengsara, dia pun secara pemikiran lebih banyak kebingungan, lebih banyak kondisi yang tidak waras, lebih banyak tidak stabil, dan seperti orang linglung. Ya, bagaimana mungkin manusia itu tidak menerima apa yang menjadi kebingungan dia secara kehidupan baru dia? Dia ini tidak dibimbing dalam arti apa? Dia tidak mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaan dia. Muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun kembali untuk membenarkan judul itu, tetapi dalam arti apa? Kehidupan baru yang dia jalankan terhadap seseorang di luaran sana, itu akan memastikan manusia itu akan menerima apa yang menjadi kekacau balauan di dalam kehidupan dia. Karena di satu sisi, ketika manusia itu memaksakan diri untuk menikmati kehidupan baru tersebut, apa yang dia paksakan secara dirinya sendiri, tindakan dia itulah yang akan mencerminkan bahwasannya dia belum bisa move on dari diri kamu. Muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara unsur air, berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kehidupan baru yang dia jalankan lebih banyak membuat diri dia bersifat bahaya, bersifat sensitif, penuh ketakutan, dan penuh kekhawatiran. Karena bisa saja apa yang dia jalankan secara kehidupan baru dia, kehidupan baru itu sudah mengunci dan mengendalikan alam bawah sadar dia. Muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa kartu ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kehidupan baru yang dia lakukan di luaran sana, ternyata kehidupan baru itu hanya memberikan manusia tersebut penyakit, situasi resiko, kabar buruk dia, dampak buruk dia. The Devil, lambang dari kata iblis. The Devil, lambang dari suasana yang bersifat negatif. The Devil, lambang situasi di mana orang yang dia jadikan sebagai tempat kehidupan baru ketika meninggalkan diri kamu, seseorang itu hanya memanfaatkan situasi ketergantungan dan obsesi dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Muncul kartu Four of Wands,
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 4 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keempat tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kehidupan baru yang dia lakukan di luaran sana itu bukan sebagai tempat di mana manusia itu mendapatkan apa yang menjadi solusi ketika dia mencoba untuk bertukar pikiran. Muncul kartu Seven of Swords yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Tetapi yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, apa yang menjadi kehidupan baru yang dia jalankan terhadap seseorang, membuat manusia itu benar-benar sudah bersifat dirugikan. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.